Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait modul Workforce and Talent Management atau yang biasa disebut WTM. Workforce and Talent Management adalah pendekatan strategis yang digunakan untuk mengelola sumber daya di suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas, berbakat, dan terampil yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Ini melibatkan serangkaian kegiatan dan praktik yang dirancang untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Berikut ini adalah proses yang ada dalam modul Workforce and Talent Management. Yang pertama adalah kompetensi development. Kompetensi development dilakukan untuk mengelola kompetensi keahlian dan pengembangan dari setiap karyawan. Dimulai dari pengembangan, pengelolaan kompetensi, sampai evaluasi kinerja dari setiap karyawan. Tujuannya adalah demi menjamin kualitas dari karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah career path. Career path berfungsi untuk mengelola tahapan atau jenjang karir yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawannya. Selain jenjang karir, career path juga mendeskripsikan requirement atau kebutuhan untuk setiap jabatan yang ada di suatu perusahaan. Career path juga digunakan untuk mengelola jabatan setiap karyawannya dari mulai jabatan sebelumnya, jabatan sekarang, sampai jabatan ke depannya. Yang ketiga adalah time card. Time card berfungsi untuk mengelola jam kerja setiap karyawan, dari mulai perencanaan jam kerja 1 minggu ke depan dan evaluasi jam kerja 1 minggu sebelumnya. Time card memungkinkan karyawan untuk membandingkan rencana jam kerja dan aktual jam kerja dari setiap karyawan, sehingga karyawan bisa mengevaluasi jam kerja yang sudah dilakukan. Yang keempat adalah HR request. HR request berfungsi untuk mengelola semua permintaan yang diajukan karyawan kepada HR. Semua jenis permintaan yang diajukan kepada HR seperti cuti, training, demosi, promosi, sampai mutasi dapat diajukan kepada HR melalui menu HR request. Setiap permintaan mempunyai flow-nya masing-masing, sehingga setiap pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengetahui jika ada permintaan dari karyawan. Dan yang terakhir adalah resource tracking. Resource tracking berfungsi untuk mengelola dan men-tracking semua SDM yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dari mulai absensi, check-in dan check-out, status karyawan di hari tersebut dan hari sebelumnya, sampai posisi karyawan yang ditampilkan dalam dashboard peta. Berikutnya adalah roles untuk modul Workforce and Talent Management. Karyawan adalah pihak yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan, dan juga pihak yang berhak untuk mengajukan permintaan kepada HR. Manajer atau atasan adalah pihak yang memberikan persetujuan terkait hal-hal yang menyangkut setiap karyawan. HR staff adalah pihak yang menjalankan pengembangan, pengelolaan, dan permintaan yang dilakukan oleh karyawan. Sedangkan HR manager adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola semua proses yang ada dalam Workforce and Talent Management. Berikut ini adalah alur dari kompetensi scorecard. Yang pertama adalah HR Manager membuat kompetensi scorecard untuk setiap karyawan. Yang kedua adalah persetujuan kompetensi scorecard disetujui oleh manajer atau atasan langsung. Yang ketiga, karyawan melaksanakan tugas atau kegiatan yang sudah ditentukan dalam kompetensi scorecard. Yang keempat, setelah semua karyawan melaksanakan kegiatan yang ada di kompetensi scorecard, karyawan bisa langsung menyelesaikan kompetensi scorecard. Berikutnya adalah alur dari PEDP atau Performance Evaluation Development Plan. Yang pertama, HR staff akan membuat PEDP dan memilih KPI untuk setiap karyawan.
Yang kedua, HR Manager akan menyetujui data PEDP dari setiap karyawan. Setelah disetujui, HR Manager akan mengirimkan data PEDP kepada manajer atau atasan langsung. Yang keempat, manajer akan mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan KPI yang ada dalam PEDP. Nomor 5, setelah PEDP direview, HR staff bisa langsung menyelesaikan PEDP. Selanjutnya adalah alur dari time card. Yang pertama, setiap karyawan membuat time card planning untuk 1 minggu ke depan. Yang kedua, manajer akan memberikan persetujuan terkait time card planning dari setiap karyawan. Yang ketiga, karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan time card planning dan mengupdate time card aktual. Yang keempat, manajer memberikan persetujuan terkait time card aktual dari setiap karyawan. Yang kelima, time card yang sudah disetujui oleh manajer bisa langsung ditutup oleh setiap karyawan. Selanjutnya adalah alur untuk HR request. Yang pertama, karyawan mengajukan permintaan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, manajer dan HR manager akan memberikan persetujuan terkait permintaan dari setiap karyawan. Yang ketiga, setelah disetujui, HR staff akan memproses permintaan dari karyawan. Yang keempat, setelah HR request dipenuhi oleh HR staff, karyawan bisa langsung menutup HR request. Berikut ini adalah tampilan form kompetensi scorecard dan form kompetensi. Form kompetensi scorecard digunakan untuk mendata kompetensi karyawan, training, task, dan juga PEDP dari setiap karyawan dalam 1 tahun. Sedangkan form kompetensi digunakan untuk mendata kompetensi keahlian dari setiap karyawan. Selanjutnya, form sertifikat digunakan untuk mendata sertifikasi yang dimiliki oleh setiap karyawan. Dan form training digunakan untuk mendata detail training yang harus diikuti atau sudah pernah diikuti oleh setiap karyawan. Selanjutnya ada PEDP dan juga KPI. PEDP atau Performance Evaluation Development Plan digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan baik dalam 1 semester atau dalam 1 tahun. Sedangkan KPI atau Key Performance Indicator adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan dalam PEDP. Selanjutnya ada Career Position. Career Position digunakan untuk mendata dan mengelola semua jabatan yang ada di satu perusahaan, sehingga bisa tergambarkan dalam bentuk grafik bagaimana jenjang karir di perusahaan tersebut. Selain itu, career position digunakan juga untuk mendetailkan kebutuhan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap jabatan yang ada. Selanjutnya adalah time card. Time card digunakan untuk mengelola jam kerja karyawan dalam 1 minggu. Perencanaan jam kerja 1 minggu ke depan dimasukkan dalam tab plan dan jam kerja aktual dimasukkan pada tab aktual. Sehingga karyawan bisa membandingkan antara jam kerja plan dan juga jam kerja aktual. Berikut ini adalah tampilan dari menu HR Request. HR Request digunakan untuk mengelola permintaan yang ditujukan karyawan kepada HR. Karyawan bisa langsung menginput dalam form requester atau dalam katalog yang disediakan oleh HR. Dan selanjutnya, HR staff akan menerima detail permintaan dari karyawan melalui form support. Dan yang terakhir adalah resource tracking. Resource tracking digunakan untuk mengelola semua kegiatan karyawan di suatu perusahaan. Dari mulai check-in dan check-out absensi, kegiatan karyawan sehari-hari, sampai posisi karyawan melalui dashboard. Setiap permintaan dan tugas yang harus dilakukan oleh karyawan sampai kepada HR sebagai pengelola akan mendapatkan notifikasi melalui email, WhatsApp, dan juga notification application. Semua proses yang dijalankan dalam modul Workforce and Talent Management akan ditampilkan dalam tampilan dashboard. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelola
dalam memonitor setiap proses yang sedang berjalan. Ada beberapa dashboard untuk modul Workforce and Talent Management. Yang pertama adalah Talent Dashboard. Talent Dashboard mengelompokkan karyawan sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya adalah Scorecard Dashboard. Scorecard Dashboard digunakan oleh HR untuk memonitor proses pengembangan dari setiap karyawan. Selanjutnya adalah HR Request Dashboard. HR Request Dashboard digunakan untuk memonitor permintaan dari karyawan yang diajukan kepada HR. Berikut penjelasan mengenai Workforce and Talent Management. Semoga hal tersebut bisa membantu permasalahan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Esteem Software is your path to compliance.